Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat pula yaitu kesehatan serta waktu serta kesempatan yang kita gunakan di waktu ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ketiga, bab muraqabah. Masih di hadis yang pertama, karena kita belum menyelesaikan hadis yang kita kenal dengan nama hadis Jibril. Hadis pertemuan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang datang di majelisnya Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis tersebut, yaitu ketika Jibril alaihissalam bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian Rasulullah menerangkan bahwasanya Islam itu bersyahadat pada Allah, ya, melaksanakan salat dan seterusnya. Kemudian Jibril mengatakan apa? Sodakta. Kemudian Jibril bertanya kembali, "Ya akhbirni anil iman." Rasulullah menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Apa jawaban Jibril lagi? Sodakta. Jibril membenarkan, engkau benar. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomentari peristiwa tersebut, aneh ini, yang bertanya justru yang membenarkan. Ini kita ambil faedah dari perkataan Jibril ketika mengatakan sodakta ini. Kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita salah satu adab di antara adab-adab orang menuntut ilmu adalah antara yang mengajarkan dengan yang diajarkan itu ada interaksi. Ya. Kenapa? Ditunjukkan pada perkataan Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertanyaan dari Jibril, apakah Islam itu? Rasulullah menerangkan, kemudian Jibril memberikan interaksi balik, apa? Sodakta, engkau benar. Ini bisa diambil kesimpulan istimbat oleh para ulama bahwasanya ketika orang menuntut ilmu itu tidak boleh dia diem. Diemnya itu bisa jadi ngantuk, tidak faham. Maka paling tidak manduk-manduk lah, atau mencatat, dan berbagai macam hal yang menunjukkan interaksi antara dia dengan yang mengajar, sehingga majelis itu menjadi hidup, tidak satu arah. Ini yang kemudian menjadi salah satu sebab kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh
Al-Utsaimin, beliau menyebutkan beberapa sebab agar kita sukses dalam menuntut ilmu, yaitu dengan cara kita mengagungkan ilmu tersebut. Karena besar kecilnya ilmu yang kita peroleh kadarnya sama dengan besar kecilnya pengagungan kita terhadap ilmu tersebut. Semakin besar kita mengagungkan ilmu tersebut, maka manfaat dari ilmu itu, keberkahannya akan semakin banyak kita dapatkan. Tapi begitu pengagungan kita terhadap ilmu semakin sedikit, maka ya sekedar itulah yang kita dapat. Maka kemudian beliau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan beberapa tahapan atau beberapa tips agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, yang dengannya kemudian kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mengagungkan ilmu itu sendiri. Ya. Apa itu? Berdasarkan dengan hadis Jibril tadi, ya, adanya interaksi dan seterusnya. Maka yang pertama, agar kita sukses dalam menuntut ilmu, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap ilmu tersebut, yaitu apa? Kita membersihkan tempat ilmu itu sendiri. Tempat ilmu yang singgah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, bersihkan dulu tempatnya, wadahnya dibersihkan dulu. Apa itu yang dibersihkan? Hati. Hati bersihkan dahulu dari berbagai macam kerak-kerak penyakit, noda-noda penyakit hati, bersihkan dulu. Saya beri gambaran bagaimana seorang kolektor benda-benda antik atau benda-benda yang bernilai, emas, berlian, mutiara. Kira-kira mau ditempatkan di mana ini? Apakah sekedarnya aja ditaruh di tempat sampah, kotor, berbau, gelap dan seterusnya? Tidak. Sang kolektor tahu betul yang dia simpan barang berharga, barang yang sangat-sangat bernilai, maka dia taruh wadah yang bagus, dibersihkan tempatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu gambaran dari sisi duniawi bagaimana kita menempatkan barang yang berharga. Ilmu itu berharga, jemaah sekalian. Ilmu itu berharga, layaknya mutiara. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh para penyair, fal ilmu jauhar latifun la yaslaha illa lil qalbil an-nadhif. Ilmu itu permata yang sangat mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang nadhif, yang bersih. Jadi ilmu itu nggak akan cocok kalau di tempat hati yang banyak kotorannya, banyak kerak-kerak dosa, kerak-kerak maksiat, kerak-kerak subhat, nggak cocok. Sekadar yang dia dapatkan dari apa yang dia peroleh, ya seperti itulah yang dia dapatkan. Maka untuk mencari kemanfaatan dan pengagungan kita terhadap ilmu, wadahnya dibersihin dulu. Apa? Hati kita. Ada dua hal yang harus kita bersihkan dari hati kita. Apa? Subhat dan syahwat. Dua penyakit hati yang senantiasa ada di dalam hati manusia, yang akan mengganggu proses kita dalam mencari ilmu. Agar ilmu itu menjadi berkah, bersihkan dua ini, ya Mas. Subhat, apa itu? Penyakit-penyakit yang berdasarkan dari pemikiran-pemikiran yang salah. Orang yang memiliki subhat dalam hatinya menganggap dirinya paling benar. Apa yang dia lakukan mesti benar. Diberi dalil, diberi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tidak akan mempan. Kenapa? Dia merasa benar. Ya, iblis suka dengan yang seperti ini, Pak, Bu. Kenapa? Ya karena dia merasa benar gitu loh. Apa yang salah dari saya? Sehingga kalau diberi nasihat sulit untuk bertaubat. Lah, penyakit syahwat yang kedua, penyakit hati yaitu syahwat, yaitu yang memunculkan berbagai macam maksiat-maksiat dalam hati kita. Nah, hati kalau sudah diisi dengan maksiat, jemaah sekalian, sulit masuk ilmu itu. Sulit masuk. Ya. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa atau maksiat atau kesalahan, Allah akan berikan noktah hitam di dalam hatinya, diberi kotoran, Pak. Jadi kalau kita buat satu dosa, kita maksiat, itu dalam hati kita ini ada kerak.
ada kotoran. Karena hukum asalnya hati kita ini kayak cermin, memantulkan semua isinya. Begitu kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ada keraknya, ada kotorannya. Apa kata beliau? Faidah huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Jika pemilik hati ini meninggalkan dosanya, dia bertaubat, dia beristighfar pada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Maka kalau berbuat dosa, apa syariatnya? Bertaubat, banyak istighfar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi jika dia mengulang dosa yang sama atau dia tambah dosa berikutnya, dia enggak istighfar, enggak meninggalkan dosa, enggak tahu apa-apa, hati itu tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ayat dalam surah Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan menutup hati mereka. Ada rona, ya, ada penutupnya. Lah ini yang membuat hati seseorang itu akan sulit bagi pemilik hatinya itu memantulkan kebaikan. Maka wadahnya dibersihkan dahulu, Pak, Bu. Subhat disingkirkan. Kalau dia ada keraguan-raguan dalam soal berpikir cara beragama, ditanyakan. Kemudian apa? Dia bersihkan hatinya supaya ilmu yang masuk itu menjadi nafi, jadi berkah, jadi manfaat. Kemudian ada syahwat, ya ditinggalkan karena akan mengganggu si pemilik hati ini untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan pada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tentang seorang pemuda yang sulit untuk bangun sholat malam. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Jangan kau bermaksiat di malam hari, maka jangan engkau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan membangun kamu di malam hari. Siang hari maksiat, efeknya di malamnya, Pak. Sulit kita bangun untuk sholat tahajud. Sulit kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Membaca Al-Quran berat, infak berat, datang ke masjid berat, dan seterusnya. Itu semua apa? Maksiat. Karena dosa yang ada dalam hati kita. Maka untuk bisa ilmu itu masuk, meresap dalam hati kita, untuk kemudian kita bisa amalkan, apa? Bersihkan dahulu hati kita. Wadahnya dibersihkan, ya, dari subhat, dari syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa sukses dalam meraih ilmu sebagai bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, yaitu apa? Yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya. Niatkan mencari ilmu ketika datang ke majelis taklim dimanapun kita berada, baik yang offline maupun yang online. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka ilmu itu akan sia-sia datang pada kita. Ilmu itu akan muspro, cepat datangnya, cepat pula perginya, dan tidak akan memberi manfaat pada si pemilik ilmu. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, kata beliau, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan bisa tertandingi dengan amal apapun asal niatnya benar. Ilmu itu bisa mengalahkan amal-amal yang lain, Pak, asal niatnya benar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanyakan, niatnya bagaimana ya Syekh? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini dua niat yang benar dalam menuntut ilmu selain dua yang lain. Yaitu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Niat menuntut ilmu yang benar yaitu satu, mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatnya datang ke majelis ilmu, niatnya menuntut ilmu, membaca, mendengar dan seterusnya, itu niatkan saya ingin mengangkat kebodohan dari diri saya. Fokusnya ke diri dulu, Pak, ya. Fokusnya ke diri dulu, karena kita ini banyak kekurangannya, kita ini banyak alpanya, kita ini banyak jahilnya. Nuntut ilmu apa? Biar saya tidak jahil untuk urusan agama. Jangan sampai kita pintar urusan dunia tapi jahil untuk urusan akhirat. Nabi tidak suka yang seperti itu, ya. Jadi niatkan pertama kali ketika menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua setelahnya yaitu apa? Mengangkat kebodohan dari orang lain. Dengan cara mungkin mengamalkannya, dengan cara kita mempraktekkannya. Ini semua bentuk apa? Bentuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar gagah-gagahan,
Mencari ilmu bukan untuk wacana saja, untuk kemudian menang debat sama orang lain, enggak. Tapi untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu menghidupkan ilmu dan menjaganya agar tidak punah. Itu tujuan kita mencari ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencari ilmu, apapun disiplin ilmunya, apapun terapan ilmunya, apa? Niatkan untuk menghidupkan ilmu itu dan kita jaga supaya ilmunya tidak punah. Orang mempelajari tauhid supaya ilmu tauhid itu tidak punah. Kita jaga untuk kemudian kita amalkan. Ya. Kita belajar apa saja, niatkan untuk menghidupkan ilmu tersebut dan kita jaga ilmunya. Dan yang terakhir, yang jelas adalah apa? Mengamalkannya. Itu niat yang benar dalam mencari ilmu. Sehingga ketika seseorang itu mencari ilmu, maka ilmu itu akan datang pada dirinya. Tapi kalau ilmu itu dia niatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan sia-sia datang pada dirinya. Nabi SAW, Jabir bin Abdillah mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala tahayyaru bihil majalisi faman fa'ala dalika fannar. Jangan belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Jadi kalau sudah belajar ilmu merasa punya dapat, kemudian wah, nyombongkan dirinya di hadapan orang-orang berilmu, di hadapan orang-orang ahli ilmu, di hadapan para ustadz, para ulama, para kiai. Enggak. Cari ilmu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan, ya. Bukan pula untuk apa? Mendebat sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bukan. Ketika kita punya ilmu dari apa yang kita dapat, kita amalkan, itu bukan untuk debatin orang-orang yang jahil, Pak. Enggak. Kita kasih ilmu mereka. Kita berikan pemahaman yang benar terhadap ilmu, bukan debati. Ya. Kemudian apa? Dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Karena barang siapa yang melakukan seperti itu, maka pantas baginya apa? Fannar, neraka baginya. Karena tujuan dia menuntut ilmu melenceng dari yang semestinya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu menggoda manusia itu pertama agar manusia tidak menuntut ilmu. Kenapa? Kalau orang menuntut ilmu kan tahu yang hak sama yang batil, tahu yang mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang benar, mana yang salah. Setan tidak suka. Tapi ada juga orang-orang yang lolos dari jebakan ini, kemudian dia melanjutkan langkah berikutnya apa? Datang ke majelis ilmu. Apakah setan berhenti menggoda? Tidak. Didatangi dia di majelis ilmu, dibiarkan orang ini tetap datang ke majelis ilmu, tapi ketika datang di majelis ilmu, niatnya dipalingkan, bukan untuk mencari yang benar dalam menuntut ilmu. Paham maksud saya? Ada orang benar sudah datang ke majelis ilmu, karena ada orang yang nggak bisa datang ke majelis ilmu apa? Diganggu sama setan. Wes nggak usah tekon yang majelis ilmu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Bisa kamu kerjakan untuk urusan dunia yang lain. Nah ini orang yang terhalangi dari menuntut ilmu. Tapi ada yang orang lolos dari hal itu. Saya pergi ke majelis ilmu, saya ngaji, saya taklim. Apakah setan membiarkan? Enggak, tetap digoda. Caranya apa? Dibiarkan dia datang ke majelis ilmu, tapi niatnya dipalingkan. Ya. Apa disebutkan sebagaimana dalam kitab yang lain oleh para ulama kita, salah satu pemalingan setan dari orang yang menuntut ilmu dengan jalan yang benar, niat yang benar apa? Dia ingin menguasai majelis, kemudian berbangga-bangga dengan ilmu yang dia punya terhadap orang lain yang dia merasa dia lebih senior daripada yang lain. Loh kok lak si anyar? Saya anyaran guru mlebu wingi ngaji aku sing ngajak. Seperti itu jamaah sekalian, itu pemalingan dari niat yang benar. Maka hati-hatilah, betul hati-hati. Setan itu pintar bermain di hati kita. Sebuah hati itu nyambar-nyambar terus, jamaah sekalian. Niatnya benar untuk datang ke majelis ilmu, sudah meluangkan waktu kita, tenaga kita, ya. Datang di majelis ilmu dirusak niat kita. Sombong, berbangga diri, merasa diri lebih berilmu daripada yang lain. Siapa kamu? Dan sudah hati-hati jangan, betul hati-hati. Jangan sampai niat kita, tenaga waktu kita muspro sia-sia.
dengan kemudian kita memalingkan niat kita bukan karena yang benar dalam menuntut ilmu. Maka ini yang kemudian Nabi SAW berdoa dalam riwayat Muslim. Beliau SAW berdoa tentang berlindung dari 4 hal. Apa? Mungkin banyak yang kita hafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min du'ai la tusma. Nabi berlindung dari 4 hal. Artinya 4 hal ini kata para ulama ini tercela. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kan ada ilmu yang manfaat, ada ilmu enggak bermanfaat. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ilmu itu terbagi beberapa. Ada yang zatnya itu memang manfaat, sehingga kemudian ketika diamalkan jadi manfaat. Ada yang zatnya awalnya itu tidak manfaat, mubah menjadi manfaat. Contoh, ilmu-ilmu yang berurusan dengan dunia itu mubah. Barang siapa yang mempelajarinya, dia akan jadi keutamaan ketika dia meniatkan untuk maslahat umat, asal tidak dia terlalaikan dari urusan-urusan akhiratnya. Ya, dia kuliah, dia belajar, tapi ketika adzan ya dia waktu untuk sholat, mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah dia kerjakan. Jangan kemudian sibuk belajar kemudian melalaikan tugas-tugas kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jadikan manfaat nanti. Ada ilmu yang sejak awal zatnya, pemanfaatannya tidak ada manfaat sama sekali. Apa itu? Ilmu yang zatnya dari awal nggak manfaat sama sekali, dipelajari nggak manfaat, diamalkan nggak manfaat. Ilmu apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir itu zatnya nggak manfaat, dipelajari nggak manfaat, diamalkan nggak manfaat, bahkan menjadi dosa besar. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Jangan kemudian kita a priori kepada orang-orang yang belajar ilmu dunia, tidak 100% mereka salah, enggak. Tapi kalau dia masuk terjun ke ilmu dunia lama, dia nggak mentas-mentas, lupa pada Allah, lupa kewajibannya, lupa menuntut ilmu dan seterusnya. Itu salah. Ya. Maka ilmu yang mubah bisa jadi manfaat untuk dirinya. Bahkan kalau tidak ada yang mempelajari ilmu itu satupun, dosa semuanya. Contoh, ya ada tentang ilmu kedokteran. Seluruh kaum muslimin nggak ada yang belajar kedokteran. Dosa enggak kaum muslimin? Berdosa. Kenapa? Ilmu kedokteran dibutuhkan. Dan seterusnya. Tetapi zatnya ilmu itu bermanfaat. Siapa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan semua ilmu yang menunjang pada keduanya, manfaat semuanya. Diamalkan jadi berkah, tapi bisa menjadi bumerang bagi dirinya ketika apa? Ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Belajar Al-Quran betul, belajar hadis betul, dan semua ilmu penerapannya betul, tapi dia tidak mengamalkannya, ya jadi nggak manfaat bagi dirinya. Ya, ngaji seprono seperti ini, ya tetap aja akhlaknya tetap buruk. Ngaji seprono seperti ini tetap aja seperti itu, nggak manfaat berarti hatinya. Ilmunya nggak manfaat. Boleh jadi kenapa? Pada poin yang pertama tadi, wadahnya nggak dia bersihin dulu. Ya, ini terkait terus jemaah sekalian. Wadahnya nggak dibersihin, dia terus mencari ilmu. Dapat iya banyak, amber-amber bahkan. Tetapi apa? Karena wadahnya tidak bagus, ilmunya nggak nafi. Karena Nabi berdoa untuk ini loh, ilmu yang tidak bermanfaat gitu loh. Yang kedua apa? Wa min qalbi la yakhsha, dari jiwa hati yang tidak khusyuk. Ini terkait kata para ulama. Kenapa Nabi mengurutkannya, membacanya, doanya dari ilmu yang nggak bermanfaat, hati yang nggak khusyuk, jiwa nggak puas, dan doa nggak diterima. Itu rentetan, bukan acak. Dari ilmu yang nggak manfaat memunculkan hati yang nggak khusyuk. Kalau ilmu yang dia peroleh itu nggak nafi, nggak manfaat akhirat, maka hatinya itu tidak ada kekhusyuan ketika berdoa sama Allah. Ketika dia ibadah tidak khusyuk, kenapa? Ilmunya nggak memberikan dia dampak untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang nafi menyebabkan si pemiliknya itu semakin takut sama Allah. Kalau kita sudah punya ilmu banyak, apa yang kita serap dari sekian waktu yang kita pelajari dari berbagai macam majelis ilmu dengan berbagai macam terapan ilmunya, tapi tidak membuat kita takut sama Allah, hati-hati jemaah sekalian. Ilmu itu berarti kita nggak manfaat.
Karena buah dari ilmu itu membuat kita takut sama Allah loh masalahnya, gitu loh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya yang paling tinggi derajatnya lebih adalah para ulama. Orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Nah, kalau kita sudah memiliki ilmu, tahu tentang ini, lah kok nggak tambah takut sama Allah? Hati-hati, jangan-jangan ilmu kita salah gitu loh. Atau ilmunya benar tapi wadahnya yang salah. Kita nggak bersihkan dari subhat, nggak bersihkan dari syahwat. Ya. Kemudian apa? Wa min nafsi la tasba', dari jiwa yang nggak pernah merasa puas untuk urusan dunia. Kalau dia sudah tersirami dengan ilmu yang nafi, yang manfaat, apa? Membuat dia tawadhu, qanaah, tidak kemerungsung untuk urusan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Umat Islam juga harus kaya, loh. Banyak amal-amal yang terkait dengan harta kok. Dengan harta kita bisa haji, kita bisa umroh, bisa jihad fisabilillah, bisa sedekah, bisa bantu ini, bantu itu. Tapi kalau yang kemudian hati kita terus terpaut dengan dunia, ini yang bahaya. Karena Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, tidaklah seseorang itu kalau pikirannya sejak pagi itu urusan dunia, dia akan diberi terus kelelahan, diberi terus stres, diberi terus rasa lelah, putus asa. Karena apa? Yang dia capai tidak akan diberi oleh Allah. Dan yang keempat, yang kita khawatirkan apa? Nabi berlindung dari wa min da'wati la yustajabu laha atau la yasma'. Doa yang tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang enggak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana jemaah sekalian? Dari ilmu yang di awal tadi. Rentetan jemaah sekalian. Sebagaimana Nabi SAW berdoa di pagi hari tadi kita subuh, setelah salam dari salat subuh kita berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbalan. Dari mana kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Rizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Orang keluar rumah mencari rizki karena ilmu yang nafi' yang dia peroleh. Saya keluar rumah mencari rizki karena saya tahu ilmunya. Saya nggak akan babat semua pekerjaan kemudian yang penting bawa hasil, yang penting bawa uang, enggak. Kemudian efek dari ilmu yang manfaat apa? Amalnya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang doa itu urutannya acak, ada yang doa itu rentetan. Dari awal sampai akhir itu ya terkait dengan di depannya. Maka ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Ya, jangan sampai kemudian apa yang kita peroleh selama ini ternyata kita salah dalam meniatkan ilmu, ya, untuk mencari ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, sebagai bentuk pengagungan kita pada ilmu tersebut adalah mengumpulkan tekad untuk menuntutnya. Kumpulkan tekad untuk menuntutnya, meminta pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jis. Rawahu Muslim. Bersemangatlah kalian, ihris, semangat untuk hal-hal yang memberi manfaat pada kalian. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Ketika kita mengusahakan semangat tadi dalam menuntut ilmu, ya, tekad kita menuntut ilmu, minta tolong sama Allah. Wala ta'jis, jangan lemah. Enggak boleh jemaah sekalian. Contohnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dahulu belajar pada guru-guru beliau, beliau itu keluar rumah untuk menuntut ilmu ke tempat majelis gurunya itu sebelum waktu subuh. Jadi sebelum subuh itu sudah pergi keluar rumah. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana tekad para ulama-ulama dahulu, ya, dalam menuntut ilmu. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pergi ke majelis gurunya itu sebelum waktu subuh. Ada yang ketika membacakan membacakan kitab pada gurunya itu diulang-ulang sampai 3 kali pertemuan baru selesai. Dan banyak sekali pengagungan mereka terhadap ilmu sebagai bentuk apa? Agar mereka bisa berkah ilmu yang dia peroleh. Nah, kadang-kadang yang datang ke tempat majelis-majelis ilmu itu, ya bukan di sini, ya mungkin di tempat lain. Yang lebih dulu datang itu biasanya ustadznya itu. Kadang ustadznya itu nunggu lama gitu.
Mustawinya itu yang nanti aja, wah paling ustadznya telat paling, menit tekone paling enggak. Kita ini kebiasaan kadang memberikan toleransi. Kan kalau ada jadwal kajian kan dikasih jam gitu ya. Padahal aslinya itu dikasih mundur itu sebenarnya itu. Ya, ini rahasia saja, tapi sudah kadang tersebar biasanya. Paling ustadznya telat gitu, paling dikasih jam segitu. Padahal aslinya itu kita mestinya datang lebih awal. Sebagai bentuk apa? Pengagungan kita terhadap ilmu dan kesiapan kita gitu loh untuk nuntut ilmu. Jadi ya kita mengapresiasi ada orang datang gitu ya, bekerja apa sajalah kemudian dia datang ke majelis ilmu. Kita apresiasi seperti itu. Tapi alangkah lebih baik kemudian sebelum waktu itu kita sudah prepare. Sudah ada persiapan. Kalau jam sekian, berarti saya datang harus jam sekian. Ngukur waktu saya terlambat datang di jalan dan seterusnya. Ya, karena kebiasaan saya memang demikian. Ya, kalau waktu saya itu jam sekian itu saya hitung. Makanya saya nggak mau pakai jam itu pakai jam yang apa namanya jam yang jarum. Saya pengennya yang digital. Kenapa? Saya bisa ngukur waktu. Jam sekian kilometer, kecepatan sekian, saya kira-kira sekian. Macet saya kasih toleransi 15 menit. Itu kalau saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya jarang datang terlambat. Seringnya saya datang duluan. Kalau subuh malah kadang saya nunggu di depan masjid itu marbotnya belum datang. Loh betul itu. Beberapa kali sampai takmirnya itu sungkan. Maaf Ustaz ya, maaf. Enggak apa-apa, Pak. Saya itu datang duluan biar saya enggak ngos-ngosan, saya bilang gitu. Ini betulan ya Mas. Apalagi kalau rumahnya jauh gitu ya. Subuh itu kan kadang-kadang ya jam-jam tertentu di waktu tertentu di bulan-bulan tertentu banyak jalan ditutup pasang terop. Ini di luar musim pandemi ya. Yang saya kadang-kadang itu Masya Allah sudah kepentok jalan tutup saya bingung ya, blank ya. Karena jalan saya tahunya cuma itu tok gitu. Begitu ditutup saya bingung. Nah, untuk mengurangi itu saya datang lebih awal. Barangkali ditutup saya bisa masuk jalan-jalan yang lain gitu loh. Ya, itu saya pribadi ya. Sehingga ada apa? Kita ada kesiapan gitu loh. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian karena uzur dan seterusnya kita datangnya terlambat dan seterusnya ya. Enggak mengapa kalau ustadznya datang terlambat, biasanya ustadznya ngasih uzur. Maaf saya datang terlambat. Kalau mustamiknya yang datang terlambat jarang ngasih uzur. Maaf Ustadz saya terlambat, jarang ngasih uzur. Ustadznya yang sering ngasih uzur. Maaf saya terlambat datangnya. Nah, sekedar intermezzo saja biar panjenengan enggak sepaneng. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit faedah dari apa yang bisa kita peroleh dari apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan sodakta. Ya, kamu benar, lu bayangkan jamaah sekalian. Yang tanya dijawab dibenerno gitu loh. Padahal yang tanya biasanya kan nggak tahu ya. Nah, ini menunjukkan apa kata para ulama? Di sisi yang lain faedahnya apa? Ini adanya interaksi supaya majelis itu jadi hidup. Ada yang catat, ada yang ngerekam, ada yang nulis, macam-macam lah. Itu sebagai bentuk apa? Ada interaksi. Sehingga ilmu itu nggak diem aja. Kalau bayangkan kalau kita seperti bagaimana online ya, saya sering kajian online juga. Itu bingung juga. Saya kajian di ruangan sendirian. Saya nggak tahu jamaahnya kameranya dimatikan. Ngapain dia saya juga nggak tahu. Mau interaksi bagaimana susah gitu loh. Beda kayak gini tuh ada yang tertawa, ada yang gini-gini kelihatan. Ini enggak jamaah sekalian. Sekian puluh orang dimatiin semua kameranya untuk menghemat kuota. Kita ngomong sendiri. Bayangkan itu bagaimana kita bisa menghidupkan majelis itu, agak susah di online agak susah. Ya. Tapi ala kulli hal ini semua adalah rencana Allah Subhanahu wa taala baik yang online maupun yang offline, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya. Cukup sekian dulu saya cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita peroleh dari selama ini kajian kita menjadi ilmu yang nafi', berkah untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pundi-pundi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.